Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang keempat ya dari Arba'in Imam Nawawi. Udah baca semua ya? Hah? Udah baca semua? Baca di WA. Di WA. Di WA juga sekilas kayaknya. Ya enggak masalah, yang penting udah bisa ya. Udah baca. Baik. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah bersabda kepadaku, kata beliau, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh fayumayyir bi arba'ati kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Di sini sebenarnya ada dua poin penting. Yang pertama adalah proses penciptaan manusia. Kata saya tinggal 5 menit tuh. Baik. Poin yang pertama, di sini diberikan gambaran bagaimana kita semuanya itu diciptakan. Ini membuktikan semulia-mulianya kita, siapapun kita, baik kita memiliki harta ataupun tidak, kita orang punya kedudukan ataupun tidak, kita dihormati orang ataupun direndahkan, kita apapun profesi kita, awalnya kita itu adalah sama, diciptakan dari sesuatu yang menghinakan, yaitu di surat At-Tariq, mimma indafiq, mimma indafiq, ma artinya air, dafiq itu artinya muncrat. Tahu muncrat gak? Muncrat itu mancur, nah mancur. Tapi kalau mancur itu mancur gitu, lama perut gitu. Udah paham ya? Udah gede-gede paham. Sudah paham saya kira ya. Mimma dafiq itu artinya air yang muncrat. Nah gitu, muncrat dengan kuat. Itulah kita semua diciptakan dari hal itu gitu. Kemudian di ayat yang lain dikatakan, lebih detailnya mungkin bisa dilihat di surat-surat yang lain seperti surat Al-Hajj ayat yang kelima. Justru di surat Al-Hajj ayat yang kelima itu nanti bagaimana proses penciptaan orang yang sudah melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah di sini persis seperti di sini ya. Yang pertama itu adalah dari air. Air di situ maksudnya adalah air seni atau air sendiri. Air mani kemudian bercampur dengan nutfah bercampur dengan air seninya perempuan. Kemudian disitulah nanti bertemunya dan yujma atau bertemu fi batni ummihi, yaitu di rahim ibu kita selama 40 hari yauman nutfatan, yaitu berupa nutfah. Jadi masih berupa cairan. Nah, gitu. Kemudian 40 hari berikutnya alaqah. Apa alaqah? Nah, itu menjadi segumpal darah atau darah yang mengental atau menyatu. Nah, segumpal darah. Itu selama 40 hari berikutnya. Kemudian setelah segumpal darah, maka 40 hari berikutnya berubah menjadi mudghah. Apa mudghah? Berubah menjadi daging. Seonggok daging. Maka kita nggak salah kalau dikatakan wahai manusia, yang mana engkau adalah seonggok daging gitu. Karena memang diciptakan dari mudghah. Kemudian setelah 40 hari berikutnya itu barulah sudah disempurnakan, dan disitulah nanti malaikat meniupkan roh kepadanya. Berarti kurang lebih selama 120 hari itu kita belum tercipta secara sempurna. Setelah 120 hari barulah kita sempurna, kemudian ditiupkan roh kepadanya dan hiduplah dia. Maka nanti terkait dengan hukum fikih, seandainya ada bayi yang prematur ya, keguguran lah,
mati duluan lagi. Keluar duluan sebelum waktunya. Kalau lebih dari 120 hari, maka dia sama seperti mayit-mayit biasanya, yaitu disolatkan, dimandikan, dikafan dan sebagainya. Dan kalau sebelum itu maka tidak perlu. Dan nanti terkait dengan ibunya juga ada masa nifasnya dan sebagainya. Jadi masa bayi yang sudah mulai mendengarkan apa yang terjadi di sekelilingnya dan sebagainya itu adalah mulai 120 hari atau berapa bulan itu? 4 bulan ya. Nah, kurang lebih 4 bulan. Nah, setelah di situ maka nanti setelah ditiupkan roh, jadi perjalanan kita itu seperti itu. Semuanya seperti itu. Gak ada orang yang mulia kemudian tiba-tiba ada gede, gak ada. Cairan jadi gede. Sanggup daging itu. Nah, dan setelah ditiupkan roh kepadanya, maka Allah berfirman untuk menuliskan untuknya beberapa takdir, beberapa ketentuan untuknya. 4, yaitu yang pertama rezekinya. Jadi rezeki kita itu sudah tertulis, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, sudah tertera di sana dan tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Kalaupun bertambah itu dalam segi keberkahan iya, tapi kalau dalam segi yang lainnya misalkan sudah diatur sudah ditetapkan rezekinya sekian, ya sudah. Dan kita yakin betul bahwa Rasulullah bersabda, lan tamuta bani Adam, fima makna ya, maknanya hadis itu adalah lan tamuta bani Adam illa qad istamalati rizqahu wa ajalahu. Seseorang Bani Adam tidak bisa meninggal dunia dan tidak bakalan meninggal dunia kecuali sudah disempurnakan 2 hal. Yang pertama rezekinya, yang kedua ajalnya. Orang yang sudah frustasi dan bunuh diri jatuh dari lantai 25, kalau memang takdir dia belum ajalnya tiba, paling patah, kepalanya sobek dan remuk semuanya dan masih hidup karena memang ajalnya belum tiba. Dan begitu juga rezeki. Jadi kalau kita bekerja, niatkan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Rezeki mah insya Allah datang, asalkan mau kerja. Yang kedua, ajalihi, yaitu ajalnya, umur itu sudah ditentukan. Nah, kemudian yang ketiga, wa amalihi, amalnya itu nanti baik atau buruk, syakiyun atau sa'idun. Yang keempat adalah yaitu nanti bagi termasuk orang-orang yang beruntung, syakiyun atau sa'idun atau celaka. Itu ketetapan Rasulullah, ketetapan Allah yang sudah ditetapkan. Setiap manusia itu sudah ditakdirkan. Oke, habis itu. Kemudian selanjutnya, fa wallahilladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Singkat ceritanya, yang kedua ini poinnya adalah tentang keyakinan terhadap qada dan qadarnya, qadar Allah. Jadi di sini diceritakan ada orang yang dari awal umurnya dari kecil hingga dewasa itu ada orang yang perbuatannya baik, seperti sudah ahli jannah, ahli surga. Dia sholat, zakat, puasa, dan pokoknya setiap amalan-amalan solehnya sudah dilakukan seumur hidupnya. Nah, pas di ujung menjelang wafatnya misalnya, itu dia berbuat sebagaimana diperbuat oleh orang-orang kafir, misalkan murtad, keluar dari Islam. Kemudian dia, walaupun perbuatan dia, amal dia mulai dari kecil sampai dewasa, dan sebelum dia berbalik arah tadi itu misalnya tinggal sejengkal lagi, kata Rasulullah, sudah masuk ke surga, saking banyaknya amalan perbuatan baiknya dia. Tapi kalau memang takdirnya nanti masuk ke neraka, maka berbalik itu. Nah, nanti kita bahas takdirnya ya. Takdir itu kalau dibahas nggak boleh kita pakai akal, pakai logika. Nah, nanti kalau pakai logika rusak semua. Kemudian yang kedua, ibaratnya di sini adalah orang yang dari awal, dari kecil misalkan sampai besar, dia perbuatannya itu nakal banget, nakal, dan dia tidak beribadah sedikit pun. Kemudian di akhirnya dia bertaubat, melakukan semua apa yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Kemudian walaupun dia tinggal sejengkal lagi ke neraka, kemudian dia berbalik sehingga dia dimasukkan ke
surga. Intinya seperti itu. Ini riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang silakan didiskusikan jika ada yang mau didiskusikan. Itu masalah takdir itu tadi Ustaz. Misalnya, Ya. yang pertama yang rezeki. Kalau misalnya rezeki sudah ditetapkan sampai ajal kita itu sudah disempurnakan. Misalnya ada orang yang kan rezeki sudah ada gitu kan, ya udah kita nggak usah kerja gitu. Karena sudah ditetapkan kan nggak akan berkurang dan akan bertambah, hanya berkah saja. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ajal misalnya orang ini, misalnya ngerokok lah yang gampang, rokok ada tulisannya bahwa merokok membunuhmu gitu kan, tapi dia tetap merokok ya karena ajal kan udah ditetapkan, walaupun saya rokok terus dan lain sebagainya, sebelum ajalnya saya nggak akan. Yang ketiga yang tadi mungkin penjelasannya aja, yang misalnya dari lahir juga soleh tapi menjelang ajal dia Takdirkan kafir dan lain sebagainya. takdir lagi itu ya. Nah itu kemahadilan Allah ada di mana titiknya itu? Itu. Baik, terima kasih. Dan memang pertanyaan di mana-mana selalu sama. Iya. Dia selalu kebayang dalam benak kita dengan hadis ini. Maka setiap syarah hadis ini atau setiap penjelasan hadis ini selalu diwanti-wanti. Kalau kita berbicara tentang takdir, maka kita tidak boleh pakai logika 100%. Ada yang pakai logika 100%. Siapa? Jahmiyah. Seperti Khawarij ya. Orang yang sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan apa? Lawan dari Qadariyah. Kalau Qadariyah itu sebuah pemahaman tentang tauhid di mana Allah itu tidak ada campur tangan tentang amalan manusia. Kebalikan dari Jabariyah. Kalau Jabariyah itu semua perbuatan kita itu sudah disetir oleh Allah. Kita itu kayak robot. Itu kata Jabariyah. Bahkan kalau dia mencuri, nah dia nggak mau disalahkan. Jangan salahkan saya. Ini Allah ini. Ini Allah ini. Itu Jabariyah. Jadi apapun yang dia lakukan itu adalah Allah langsung yang menyetir. Itu kebalikan dari Qadariyah. Kalau Qadariyah tidak percaya dengan takdir Allah. Nah, sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mempercayai takdir 100%. Memang itu adalah salah satu rukun iman. Dan kalau kita nggak iman terhadap takdir Allah, berarti keimanan kita diragukan. Ah, soal tadi pertanyaan, nyambung situ ya. Pertanyaan gini tadi, bagus tuh. Kalau memang rezeki sudah tertulis di sana, sampai ajal kita tiba dan kita tidak meninggal kecuali rezeki itu sudah disempurnakan, ngapain kita kerja? Pertanyaan luar biasa ya. Kita berarti tidur aja tuh. Tetapi kita harus ingat, di sini ada takdir Allah, ada istilah qada'un wa qadarun. Kalau kita berbicara qada' wal qadar atau qada' dan takdir, itu sebenarnya sesuatu kesamaan ya. Sama itu sebenarnya, walaupun nanti ada ulama yang memilih membedakan. Membedakan itu diantaranya gini, walaupun sekali lagi kalau kita baca rujukan mereka itu juga masih diperselisihkan antara qada dan qadar sebenarnya hal yang sama. Tetapi ada yang membedakan di antara beberapa kalangan ulama. Bedanya gini, takdir itu sudah tertulis sejak zaman ajali, sebelum kita ada sudah tertulis. Itu namanya qadar. Sedangkan sesuatu yang waktunya terjadi itu namanya qada. Jadi yang bisa dirubah itu adalah qadarnya, qada nggak bisa. Yang sudah terjadi itu namanya qada. Misalkan kita itu ditakdirkan oleh Allah sebelum dilahirkan, sebelum kita masih jadi air itu tadi, sebelum jadi air seonggok darah, seonggok daging gitu. Itu sudah tertulis. Ini nanti akan menjadi seorang laki-laki. Takdir ya. Tapi setelah dijadikan ada kelaminnya, ada bla bla bla, itu menjadi qada, nggak bisa dirubah lagi. Dan kalaupun siapa yang merubah dari takdir Allah yang sudah ditetapkan ini berarti dosa besar kan? Karena merubah sesuatu yang sudah diqadhakan. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa, dengan ya itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi takdir sekali lagi itu adalah sudah ditentukan tapi belum ada yang belum terjadi. Ya, kalau sudah terjadi itu namanya qadha. Itu sebagian ulama mengatakan itu.
Tapi ada yang mengatakan bahwa qada dan qadar nggak bisa dipisah lagi. Itu satu kesatuan. Ketetapan Allah yang sudah pasti akan terjadi gitu. Nah, terkait dengan kalau memang rezeki itu sudah ditetapkan sebelum kita lahir, ngapain kita kerja? Kita harus pahami, di sana ada ayat lain, ada perintah lain yang kita diperintahkan untuk berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, salah satu contohnya. Berarti kita dituntut untuk bekerja. Nah, bekerja kita itu hasilnya sebenarnya sudah ada. Terus yang dinilai apa? Saya contohkan sekilas saja tentang takdir biar kita cepat memahami ya. Tapi walaupun nanti contoh saya ini tidak 100% sama, tapi setidaknya bisa kita memudahkan untuk memahami kodok dan takdir ini. Kodok ya, bukan kodok. Di kodok wal takdir. Kodok. Saya contohkan gini. Misalkan seorang guru memiliki beberapa murid satu kelas, misalkan 100 atau 50 murid, atau kalau kita standarnya mungkin 20 atau 15 murid gitu ya. Dan dia sudah tahu betul karakter dan juga tahu betul kemampuan si murid-murid ini. Seorang guru pasti tahu dong. Masa bertahun-tahun ngajar orang itu juga nggak paham gitu kan. Kemudian sebenarnya sudah tahu seandainya nanti diberikan ujian, gurunya sudah tahu kan, yang juara satu pasti dia nih. Karena selama ini dia rajin, dia yang paling pintar, dia yang paling bagus nilainya. Sedangkan yang B ini itu selalu malas, nggak belajar, nggak ada usaha gitu. Dan dia sudah tahu, dia pun kalau ujian pasti nilainya paling rendah dan paling buruk. Kalau memang sang guru itu sudah tahu, kenapa harus ada ujian lagi? Nah, terus tetap ada ujian kan? Toh ternyata nanti ketika selesai ujian, maka kan bisa jadi orang yang awalnya itu pinter kan bisa jadi rendah, dan belum tentu orang yang awalnya rendah tetap rendah, bisa jadi terangkat karena dia berusaha. Jadi disinilah kemuliaan yang diberikan oleh manusia. Walaupun ketetapan itu sudah ada, tetapi kita diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan untuk memilih, dan Allah sudah memberikan dua jalan. Ini jalan baik, ini jalan buruk, silahkan usaha. Jadi kalau takdir sudah tertulis, iya. Tetapi usaha pun juga ada perintah dari Allah. Jadi ada dua perintah dan kita harus menjalankan dua perintah itu. Jadi mencari rezeki itu harus, karena ada perintahnya. Walatan sanasibaka minad dunya, misalkan kita diperintahkan untuk mencari akhirat, tetapi tidak boleh melupakan dunia, berarti perintah. Contoh lain tentang ajal. Oke, langsung saya sambung ke ajal. Ajal memang sudah ditentukan. Tetapi kalau ajal yang memang sudah ditetapkan itu tergantung kitanya. Misalnya ya, kita harus usaha untuk mencari obat, untuk berobat jika kita sakit. Itu perintah. Kalau seandainya misalkan sakit panas, sakit demam, kemudian dia katakan, ya nanti kalau saya sembuh, takdirkan sembuh gitu kan. Kemudian dia tidur aja, ya yakin itu 3 hari 4 hari paling kelenger. Jadi di sini ada perintah. Kita memang harus sabar dengan takdir, tetapi di samping kita sabar terhadap takdir, ketetapan Allah itu juga kita harus ada usaha. Jadi usaha itulah yang nanti akan diperhitungkan. Kalau masalah hasil, misalkan 1 bulan kita mendapatkan gaji sekian juta, Allah pasti sudah tahu itu. Tapi yang diperhitungkan banget adalah cara mencari rezeki itu. Dan yang kedua tadi ajal. Kenapa kalau memang ajal itu sudah ditentukan? Ada orang bunuh diri, berarti kayak seakan-akan dipercepat kan? Kalau orang bunuh diri seakan-akan menurut logika kita, orang itu seharusnya belum mati tuh. Tapi karena dia minum racun, mati duluan dia. Enggak. Kalau memang dia itu ajalnya belum tiba, ya tetap aja dia paling minum juga kecet-kecet, kemudian ketahuan orang diminumin penawarnya sembuh lagi. Nah, jadi tidak ada hal yang kecuali di situ Allah sudah mentakdirkan. Nah, tentang misalkan ya ada larangan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wal auladukum misalkan. Kemudian di ayat lain juga wala tulqu bi'idikum ila tahluka. Jangan kau menceburkan dirimu kepada sesuatu yang dapat merusak dirimu.
termasuk di situ khamr misalnya, atau narkoba, atau rokok misalkan dan sebagainya, berarti kita itu sudah menyelisihi, sudah tidak mengindahkan peringatan dari Allah. Karena di situ Allah sudah melarang akan hal yang dapat merusaknya itu. Jadi di sini yang dinilai betul adalah usaha dari kita itu. Tentang takdir yang sudah ditetapkan, iya, rezeki sudah, tapi ada perintah untuk bekerja. Ajal sudah ada, tetapi kita diminta untuk selalu berusaha menjaga kenikmatan yang sudah diberikan itu. Kita harus ingat semua dari anggota tubuh kita itu adalah amanah. Gitu ya. Terus kemudian kalau yang terakhir terkait dengan orang yang sudah dari kecil misalkan baik, tiba-tiba di akhir murtad mati kafir berarti ya. Nah, kemudian kasihan juga itu. Yang beruntung orang kafir balik Islam surga. Enak banget ya. Kalau kita logika, di mana letak keadilan Allah itu? Allah tetap memberikan keleluasaan lagi kepada manusia untuk memilih. Allah sudah membekali akal, membekali petunjuk Al-Quran, petunjuk sunnah, petunjuk secara lisan yaitu para ulama. Kalau dia menggunakan logika, menggunakan akalnya dengan baik, dengan dia sesuai dengan fitrahnya dia, maka dia pasti memilih jalan yang baik. Tapi kalau dia itu memburu nafsunya, maka dia akan memilih jalan yang buruk. Mungkin kalau sekarang saya contohkan kecil gini, ada orang yang dari kecil sudah hidupnya di lingkungan pesantren misalkan, pasti dia baik dong, anaknya Mbah Yai, dia bergaul dengan para santri, bahkan nanti kuliahnya di kuliah yang syariah misalnya. Tapi karena dia pengaruh dengan temannya sehingga dia kuliah misalnya meneruskan di barat misalkan. Nah di barat nanti kan tidak hanya belajar itu, nanti dicuci otaknya, kemudian diganti pemahaman yang awalnya benar menjadi salah. Ketika pulang di sini pemahamannya sudah beda, menjadi orientalis misalkan, menjadi liberal misalkan, menjadi syiah misalnya. Berarti kan yang awalnya baik kemudian diakhiri dengan keburukan. Karena apa? Nafsunya dia. Kenapa Allah nggak negur? Kayak tadi, ini ujian semua ini. Masa ujian dikasih tahu? Kalau seandainya seorang guru tadi pas ujian, ada seorang murid 2 tambah 2, ada murid jawabnya 5. Apakah guru boleh? Walaupun guru sebenarnya tahu. Masa dikasih tahu? Bukan 5, 4, ya nggak adil. Maka disitu dibiarkan semuanya. Nanti setelah selesai semua dikumpulkan, baru dikoreksi. Allah bukan nggak tahu kalau kita itu berbuat salah, bukan. Hanya dibiarkan, kemudian nanti ada balasan masing-masing itu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ada yang menafsirkan, mensyarahkan yang terakhir tadi. Kenapa Allah sudah menentukan kalau orang itu adalah masuk ke surga dan masuk neraka? Itu pertanyaan kita ya. Saya juga bertanya sebenarnya. Ada hal yang unik, walaupun sekali lagi sedikit menyimpang sebenarnya kalau menurut saya. Karena di sini kan tertulisnya sebelum kita lahir kan. Tapi ada ulama yang berpendapat tertulisnya di sini adalah setelah seseorang itu meninggal. Setelah meninggal baru ditetapkan qadha-nya. Kan baru takdir tadi. Takdir kan bisa dirubah. Takdir itu bisa dirubah. Contoh ya, saya contohkan. Kasus ketika Umar bin Khattab ingin pergi ke Suriah, dan di Suriah saat itu ada wabah penyakit ta'un, penyakit ta'un yang menular, dan kalau orang sudah terjangkit penyakit ini tidak lama kemudian meninggal. Nah, suatu saat beliau bersama rombongan para sahabat itu ingin berkunjung ke sana. Kemudian di tengah perjalanan ada sahabat yang mengabarkan bahwa di Suriah lagi ada wabah penyakit ta'un yang berbahaya. Ada 2 kelompok sahabat yang sama-sama bertentangan. Pertama mengatakan, "Ya Umar, apakah kita akan lari dari takdir Allah?" Maksudnya adalah kita tadi dari Mekah ditakdirkan oleh Allah untuk pergi ke Suriah. Apapun yang terjadi kita harus pergi ke sana. Kita mau di sana, yuk, memang takdir kita di sana. Tapi sahabat yang kedua enggak. "Ya Umar, memang kita ditakdirkan dari Madinah menuju ke Suriah. Tetapi kan di sini sudah ada ketentuan baru, yaitu kita dikasih tahu bahwa di sana ada wabah penyakit. Alangkah baiknya kalau kita tidak ke sana." Apa kata Umar? Kita harus menghindari sesuatu yang membahayakan. Kita tidak menghindari takdir Allah, tetapi kita menuju takdir Allah yang baru. Jadi artinya takdir itu bisa dirubah. Makanya kalau kita berdoa, doa kunut ya, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Kemudian
wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kita itu berdoa agar kita dihindari dari takdir-takdir yang buruk. Doa kita itulah salah satu merubah takdir. Takdir itu ada takdir yaumiyan, takdir harian, takdir usbu'iyan, takdir mingguan, ada takdir syahriyan, takdir bulanan, ada takdir sanawiyan, tahunan, ada takdir umriyan, takdir seumur hidup. Jadi takdir kan baru ketentuan. Kalau kita memang fitrah kita kita ikuti fitrah kita, petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah itu akan menyelamatkan kita. Maka disitulah letak kita harus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam di jalan Allah. Baik, saya kira itu bukan menjawab. Kalau kurang nanti kita bisa diskusikan kembali. Karena sekali lagi kalau qaul dan qadar itu kita bahasnya harus apa ya? Tuntas sebenarnya. Karena kalau masih gantung, masih di sini tuh gumut itu bahasa Jawanya mulek, atau mulek. Mulek itu mana ya? Nih, Mulek itu awal juz 29. Ada lain? Jodoh itu pilihan apa takdir? Jadi itu takdir karena sudah. Ya, sudah itu takdir. Sudah ditakdirkan. Tetapi kita juga harus berusaha. Apa usaha kita? Coba dibuka surat An-Nur ayat 24 atau 34. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithatu wal-khabithuna lil-khabithin dan seterusnya. Artinya gini, wanita-wanita yang buruk maka sudah dipersiapkan jodohnya, yaitu laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk sudah dipersiapkan untuknya jodoh yang buruk. Laki-laki yang baik, ya wanita yang baik sudah dipersiapkan untuknya jodoh yang baik dan sebaliknya seterusnya. Artinya apa di situ? Kalau kita menginginkan jodoh kita itu baik, syarat pertama bukan kita menuntut kepada calon kita itu untuk baik, tapi syarat pertama adalah perbaiki dulu kita, maka insya Allah Allah mempersiapkan jodoh yang terbaik. Itu salah satu usaha. Bukan berarti kalau usaha pasang iklan dicari. Bukan itu. Nanti kalau masalah jodoh seperti itu, ekornya panjang loh. Ekornya itu biasanya kalau kita bahas surat An-Nur itu, yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk gitu kan. Terus kalau ada orang baik dapat buruk gimana? Itu panjang lagi ceritanya. Udah, gak usah ke sana. Baca ada 3 lagi. 3 lagi yang baik lagi. Bisa begitu ya? Ya, ini ada 2 poin penting. Jadi bahkan kalau di beberapa ayat Al-Quran dikatakan kita itu sebenarnya diciptakan dari tanah. Apa hubungannya tanah dengan ini tadi? Apakah itu berseberangan? Ini tadi dikatakan bahwa kita diciptakan dari air kan? Tapi di ayat itu beberapa ayat kita itu diciptakan dari tin, dari tanah. Bahkan ada dari turab. Turab itu berarti debu. Ada yang dari sulalatin min tin. Apa itu? Korelasinya gimana tuh? Hah? Ya, betul sih. Bagaimana cara mensinkronkan antara tanah dengan air? Air kita loh, bukan air sumur. Air sumur nggak jadi. Baik, gini, logikanya gini. Banyak ayat menyatakan wa yunazzilu minas sama'i rizqan misalkan. Allah itu menurunkan dari langit berupa rezeki. Apakah kita menginginkan rezeki itu langsung dari langit? Ya Allah, saya minta mobil. Blok. Ya Allah, saya minta apel, kotak. Kan enggak? Artinya di situ adalah sebuah majaz, sebuah kiasan. Allah itu tidak langsung menurunkan berupa rezeki langsung jadi, bukan, tapi menurunkan hujan. Hujan nanti membasahi tanah, bumi di situ ada biji-bijian, kemudian tumbuh. Setelah tumbuh buah-buahan baru berbuah. Itulah yang dimaksud dengan rezeki. Berapa prosesnya? Hujan membasahi tanah, tanah menumbuhkan tanaman. Sama. Kenapa kita diciptakan dari tanah? Karena kita itu, makanan kita itu semuanya adalah berasal dari tanah.
Jadi misalkan kita mau buah apel, itu dari mana? Dari tanah. Tanah, kemudian mau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan berupa apel misalnya. Nah, dari apel itu nanti kita makan. Maka saripati tanah. Walaupun nanti kalau kita lihat yang sebenarnya diciptakan dari benar-benar tanah itu cuma satu, Nabi Adam. Sisanya itu semuanya adalah dari bapak ibu kita. Nah, baik ya. Kenapa dinamakan Altin? Apa diciptakan dari tanah itu sebenarnya dari nenek moyang kita, yaitu bapak kita, yaitu Nabi Adam itu. Untuk selanjutnya kita itu diciptakan bukan dari tanah tapi nih. Allah ya, kita harus percaya takdir, tetapi jangan dipahami secara mentah-mentah. Nanti bahaya kalau antum nanti. Ya nanti kalau ditakdirkan kenyang, dua kenyang, kemudian tidur. Ya 2 hari mati. Jadi bukan itu ya. Jadi takdir itu memang ada, tetapi kita diminta untuk berusaha. Usaha kita itu yang benar-benar nanti akan dicatat, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan berarti kita ngaplak-aplak kaya, nanti kalau emang saya ditakdirkan menjadi orang soleh, soleh lah. Jadi kalau ditakdirkan jadi orang pintar ya pintar lah, bukan itu. Usaha itu yang diberikan keleluasaan oleh Allah kepada kita, memiliki akal, memiliki jasad, fisik, roh dan sebagainya, perasaan dan sebagainya. Baik, betul. Nanti kalau kurang puas bisa kita bahas berikutnya. Takdir sekali lagi kita sebenarnya tidak bisa bahas hanya 1 atau 2 jam. Karena panjang ceritanya. Belum lagi nanti pemahaman-pemahaman di luar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu hampir-hampir mirip. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita pemahaman kita tidak ngapa-ngapain, ya udah ditakdirkan, berarti kita sama dengan di situ kita seperti Jabariyah. Artinya apapun yang kita lakukan itu sebenarnya adalah Allah yang melakukan. Jadi kalaupun mencuri pun takdir gitu. Misalkan nyonjok ngebrok gitu. Kalau kamu nonjok bukan saya, ini Allah tadi tuh. Kan? Sudah Jabariyah. Padahal tidak seperti itu yang kita pahami. Jadi takdir. Baik ya. Cukup? Cukup aja ya, cukup ini karena sudah lewat. Itu kalau jodoh di mana, Ustaz? Di hadis apa di Apanya? Dari di masjid. Ini apa namanya? Keterangannya gitu. Syarahnya? Syarahnya banyak itu. Kata cewek. Sunat dulu. Baik, saya kira cukup. Kita akhirin alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.